الله المستغفر حياته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh yang begitu telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kita bisa berkumpul, berjamaah, sholat subuh, dan melaksanakan pengajian sharing session di masjid yang tercinta ini. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan itu. Bisa jadi harta banyak, kesehatan mumpuni, tapi untuk datang ke masjid sholat berjamaah ada dua. Ya, saya lihat di sini pasti rata-rata usianya tidak seperti usia saya, Pak. Yang dalam tenaga tinggal 50%, tapi bergerak untuk ke masjid. Anak-anak muda, bahkan mungkin bapak ibu muda, rada harap ini kalau untuk ke masjid jam segini, Pak. Masya Allah. Jadi ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada suri teladan kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya, tentu termasuk kita di dalam yang tetap konsisten senantiasa memegang teguh terhadap risalahnya. Sampai kapan? Tentu sampai yaumil akhir. Tentu sampai ruh kita meninggalkan jasad kita. Pak, Bu, sehat-sehat semuanya, Pak, Bu. Tahun yang lalu ya, Bu, setahun sudah ketemu, alhamdulillah. Sekarang saya bisa silaturahmi lagi ke Masjid Nurul Falah. Sudah ada beberapa perubahan dalam pandemi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang ingin saya bawakan hari ini tentang pendidikan Islam, peranannya gitu. Karena apa ya? Saya sebagai pendidik lah terus terang merasa terpanggil untuk menyampaikan ini. Dalam peradaban ceritanya perubahan kita saat ini justru banyak fenomena yang kita khawatirkan gitu Pak. Kasus terakhir Bapak Ibu tahu mungkin ya, seorang anak perempuan 12 tahun membunuh ibunya yang lagi tidur, dan dahsyat itu alhamdulillah tusukannya itu lebih dari 19 kali, Bu. Jadi dia bawa pisau, udah ngebunuh, ibunya jatuh di situ dari kasur, menimpa kakaknya. Dia balik ke dapur karena pisaunya diambil kakaknya, ngambil pisau yang lain. Sampai dipenuhkan lagi gitu. Sampai kakaknya ditangkap gitu. Dan akhirnya ayahnya tahu, Bu, ini gimana? Di media informasi yang begitu masif ya, perkembangan teknologi yang luar biasa, tapi ternyata tidak selalu positif. Bu, ternyata selidik punya selidik,
si anak perempuan ini senangnya anime sama detektif Conan, Pak. Temanya tentang apa? Pembunuhan berencana menggunakan pisau, bayangin. Jadi sangat menginspirasi. Alhamdulillah, cuma naudzubillah. Ya, semakin digaungkan tidak boleh bullying, semakin banyak kejadian-kejadian bullying. Ya, itu di tingkat anak-anak. Pada remaja sekali, fenomena ada lagi gitu. Anak udah putus asa, remaja teh gitu ya. Tingkat narkoba tinggi, pornografi juga begitu. Jadi bahkan ibu, ini bapak yang miris sekarang nggak jauh-jauh di Bandung. Tingkat pornografi itu anak-anak tubuh, ya Allah. Tanpa padahal bisa jadi sekolah-sekolah Islam kejadian-kejadian itu apa menimpa anak-anak kita, Pak. Anak SD sudah hubungan badan. Pak, Bu, saya juga sebagai pengelola sekolah pendidikan ini khawatir luar biasa. Maka setiap minggu, hampir setiap minggu saya mengadakan parenting untuk orang tua. Saya panggil ahli psikolog untuk menyampaikan. Ini kadang-kadang bapaknya maaf yang nyalahkan bapak dengan kadang yang hadir di parenting ke ibu nahungkul. Paling nanya ke bapak ibu tadi mau materinya. Tadi cek ibu teh tuhnya ada bapak ikut parenting jadi kudu nanyakeun ka mama ta eta mah mun bapak milu parenting teh sok disalahkeun wae gitu milu masalah oge banyak. Ya, kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Sekarang teh begitu, Bu. Ya, anak-anak teh semakin kita jaga, Bu, jangan sampai bullying. Ayo. Ya, tidak fisik verbal, Bu. Di grup teh gitu ya, ada grup anak-anak teh di situ dibully juga. Nah, ini perkembangan teknologi, AI dan sebagainya. Ini bikin kita khawatir juga kalau tidak kita antisipasi. Bu, di kampus itu Bu, sebelum mereka akan sidang munakosyah, kemudian kerennya skripsi ya Bu, di kami di Muhammadiyah itu biasa ada sidang komprehensi, sidang komprehensi, gitu ya. Anak-anak itu diuji dulu, diuji tentang mata kuliah dari awal semester awal sampai akhir, rata-rata sampai semester 7. Itu Bu, ya, nu ngajina masih balelo setingkat anak-anak universitas, ditanya sholat wajib obalikeun antara doa iftihar kita jeung tasyahud akhir, Ustaz kan bingung. Pernah ngaji, pernah sih Pak waktu itu, waktu SD, SMP, terus tadinya ya saya mau mengikuti aja. Jadi itu trennya Bu, Masya Allah ini satu kekhawatiran Bu, Pak. Ya, sekarang untung sudah ada undang-undang ya KUHP-nya. Kalau yang dilanggar, ya gitu Pak. Di kampus universitas Islam pun kata-kata itu kan sudah seperti lala Bu. Bilik teh tidak mungkin teh mahasiswa teh nyariosna teh mun teh dituntungan ku ieu. Ya, kalau itu kan cocok teh siga teh itu. Enggak lumrah. Bu, kok sama yang tadinya kerudungnya bagus-bagus datang ke pertama itu udah maaf ya untuk orang dengan pakai pasmina we itu asal nama jilbab pernah teh panjang besar sampai tadi pakai jilbab besar ini ada datang ada ya loh. Ini Bu, Pak, fenomena-fenomena yang ada di kita ini. Ya, bisa jadi ini bahan introspeksi bagi kita. Kenapa musibah ini terus menerus ya kita bisa jadi. Ini bahan evaluasi dan introspeksi. Kalaupun Pak Prabowo mengatakan katanya ya, tapi saya juga belum membuktikan sebagai akademisi. Menurut survei Amerika dan beberapa profesor,
bahwa dari 200 negara orang Indonesia ini paling bahagia, paling bahagia. Saya rada bingung Pak, ekonomi can maju-maju deui gitu ya Pak, tingkat stres tinggi gitu ya, kejadian-kejadian kriminal ya, tapi konon katanya dari 200 negara disurvei, Indonesia nomor satu negara yang paling bahagia. Jadi menjadi prinsip orang Jawa jadi suka berenya mangan orang mangan ngumpul kayak kan bikin bahagia nanti beureut kayak apa ya survei nah gitu. Nah ini Pak ya akhirnya bisa jadi Pak saya kembalikan lagi ini ada yang salah apakah dengan peran pendidikan kita Pak yang lebih miris lagi ya Pak ya kalau sebelumnya dana untuk bantuan Al-Quran yang dikorupsi sekarang kuota haji yang dikorupsi ya Pak terus jelasnya terus bukan ambil pada dibahas lama cuma informasinya sudah jelas ya Bu ya sekarang tersangkanya siapa gitu kuota haji Bu beribadah wajib bisa dikorupsi kan Masya Allah ke masjid wajib dikorupsi wajib ada kerjaan infrastruktur lah Pak Bu ya mungkin bisa jadi dari tingkat siapa pemutus proyek sampai pelaksana proyek diciptakan terus jalan anu kuduna ketebalannya segini aduh sehingga setipis lapis legitnya punya lapis legit makan teh ya Bu coba sampai sekarang masalah kuota haji yang diperuntukkan untuk ibadah umat Islam dikorupsi oleh jatah dijual beli dan Bu temun orang memberi asalnya reguler tambahan dia mau jadi kuota itu loh tapi pelayanan biasa nah ini ya umat di dunia ini bisa kami sejak di akhirat bagaimana nanti nah, akhirnya saya berpikir lagi ini bisa jadi peran dunia pendidikan ada yang salah Pak. Contoh ya setiap kenaikan kelas mungkin bisa jadi ibu dan bapak juga yang menyebabkan ini terjadi anak-anak gitu ya ada jelek intinya kumaha carana halus SMS kenaikan kelas si ibu tadi panggil ibu gurunya di telepon ibu nomor rekening berapa lain mah itu ada teman saya Pak bukan guru istrinya kepala sekolah di SD tertentu maaf ya nggak sebut merek itu cenah kalau saya memanggilnya om istri saya gimana ya itu kalau menjelang kenaikan kelas kalau dikumpul-kumpul dari orang tua murid itu lebih dari 2 kali lipat gaji sebulan terus ditanya sama saya ke istri hari ini teh mama gimana perilaku dan semua guru juga begitu sekolah teh nyare dan di mana ini mah sudah ada istiadat sudah turun kayak begini jadi gimana teh modusnya iya ada yang ngirim Pak parcel sekarang mah dibumakeunnya uang semua paketnya teh ada yang terang-terangan minta nomor rekening ada berbentuk logam mulia jadi sebenarnya yang membangun budaya koruptif sejak anak-anak sekolah itu adalah bisa jadi kita sendiri Bu. Tuh ibu tercek si bapak. Hari bapak oke kan ngabiayaan. Bapak masih anaknya nyare. Bu, begitu Bu. Jadi akhirnya otak komplit Bu di guru teh. Anaknya rada kirang, ayah bahan ke naik. Tapi ada tos sedikit doang. Bu, titip anak saya ya. Ini lumayan lah Bu, 2 digit saya transfer. Sok ditolak susah nanon tolak. Ini tetap komplit. Ini benar nggak? Nah ini Bu, makanya kalau kami ditekankan fakta integritas dari awal.
Bisa jadi sehingga anak-anak itu berpikir gampang kalau mau berprestasi mah kudu belajar yang giat nggak perlu yang penting mah punya duit yang penting mah disogok disuap nanti juga kita berhasil akhirnya terbawalah sampai dewasa bu ya masih mending sekarang bu tidak ada apa istilahnya ujian nasional nggak ada UN sekarang yang ada UTBK ya ujian blok lokal uji sampling dan sebagainya tapi bu tetap we anggar pada akhirnya juga begitu karena nilai sekolahnya pingin bagus guru kepala sekolah yayasan sebuah berbuat manipulatif oke pak jamaah bisa jadi anak dikasih bocoran dulu sebelum ujian atau di otak atik nilainya pak makanya ya Allah keayaan negara ini teh gak akan ada asap kalau nggak ada api ya bu pak berarti di dunia pendidikannya kumaha gitu nah ibu bapak sekalian dari fenomena-fenomena yang ada ini belum mampu itu masalah kurikulum dan silabus pendidikannya ini dari pelaku-pelaku pendidikannya juga para dosen, para guru gitu ya Bu ya kalau nggak punya integritas itu ya Allah banyak kejadian di rumah dosen sama mahasiswa dan sebagainya banyak kasus orang yang mencuat kenapa sih mahasiswa ini bunuh diri kenapa mahasiswa ini bunuh diri kalau enggak kemarin yang terdekat itu ya Bu yang di daerah Sulawesi di sana kenapa oh bayar sama dosen oh Bu akhirnya kumaha bicara begitu dosen maksa bahkan setengah memperkosa akhirnya si mahasiswa bunuh diri ini juga sedang diusir Bu ya dan lain sebagainya Bu dari para pelakunya pelaku pendidikan ini juga perlu diperbaiki kalau bahasa baru nama reformasi besar-besaran transformasi mungkinnya secara perlahan sudah kita lakukan tapi perubahannya belum Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seharusnya Bu, peran pendidikan Islam dalam membangun peradaban itu, poin yang pertamanya adalah penekanan kepada akidah. Di kami alhamdulillah Bu, rutin apa yang dinamakan dengan dialog iman Bu. Ada ustadznya dikumpulkan kita bikin. So, kita buat kurikulum tentang akidah keimanan untuk anak-anak. Namanya dialog iman Bu. Jadi anak-anak itu belajar apapun mereka harus dikaitkan dengan Allah. Ini Anda lagi belajar apa anak-anak? Oh lagi belajar IPA Pak. Siapa? Belajar apa? Tentang gunung. Gunung siapa yang menciptakan Allah? Nah, Anda lagi belajar apa? Matematika untuk mengukur apa? Yang menghitung-hitung. Oh iya lihat penciptaan langit dan bumi. Allah melipat gandakan pahala untuk orang yang berbuat baik. Berbicara tentang untung rugi. Ini Allah yang memerintahkan. Jadi semuanya dikaitkan. Dialog iman itu dengan Allah. Kadang-kadang kita selaku orang tua hanya menuntut nilai-nilai akademis untuk anak. Namun anak punten goreng matematika itu itu nggak bisa-bisa. Nggak bisa anaknya meningkat nilainya gurunya yang diintervensi begitu. Tapi kita kadang tidak merasa terpanggil oleh anak saya, anakku sekarang gimana sholatnya, gimana pengetahuan agamanya, Bu, Pak, akhirnya anak-anak kalau di sini mah ada hafid ya, Ustadz Abdan, itu mahasiswa pelajaran tentang fikih muamalah, ditanya palsu hadis itu satu semester tamat. Saya belum hafal ayat Al-Quran paling dua baris yang dihafalkan Ustaz dikasih waktu satu semester bahkan ujian katanya hafalkan surat ke kudu ikhlas dan hafal
Ini bukan, saya lihat semakin mudahnya hidup. Gampang. Kalau butuh jawaban naon dia tinggal searching, apalagi sekarang mah AI-nya Allahu Akbar. Jadi ternyata penelitian membuktikan ini seorang Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Profesor Stella, dia buat semacam apa ya, mini riset lalu dia mahasiswa yang mengerjakan menggunakan AI untuk papernya. Ini hanya googling tapi tidak pakai AI. Yang ini mah mumpul kelompok ini tidak pakai AI, pakai googling. Ketika hasilnya dikumpulkan, ternyata Bu yang pakai pikir otak kualitasnya lebih bagus daripada yang googling. Jadi teknologi ini seharusnya jadi alat saja membantu manusia, bukan malah manusia yang dikendalikan algoritmanya Google, algoritmanya AI gitu. Padahal manusia sendiri yang menciptakan, yang membuat itu semua. Balik lagi, jadi peranan pendidikan Islam seharusnya yang pertama adalah bagaimana penanaman akidah dan keimanan Pak di dunia pendidikan. Karena keimanan ini, ibu bapak sekalian, kalau diibaratkan fondasi kalau rumah, bayangkan kalau rumah gedung sehebat ini nggak pakai fondasi. Hotel yang menjulang tinggi, misalkan gedung yang menjulang tinggi dengan fondasi ambruk, Pak. Mungkin kondisi kita saat ini seperti itu. Betul, kita kan masih 87,5% penduduknya orang Islam. Ya Bu, ini maaf lagi ada lagi teman saya, tapi dari Arab Saudi di Afrika di itu ambil sanad yang wafatnya di sana. Di Afrika itu rata-rata nyambungnya kalau yang Islamnya bagus-bagus sekalian. Mau nyebut negara, beberapa negara Afrika, pemahaman Al-Qurannya bagus, hadisnya bagus, nah maju-maju. Jadi ternyata ya dipotongi Bu, lamun berpikir akhirat sudah kenal dulu. Sehingga bagian dunia kita itu diambil orang lain. Akidahnya bagus tapi tidak dijawantahkan dalam memuliakan izah agama kita gitu. Sudahlah dan saya kalau bahasa orang mah cek orang pesantren gitu nanti sesuai ngaji agama Al-Quran dan Sunnah. Kenawan saya mikir presiden saya sok itu bilang di maaf lagi. Jadi kena sekolah sejak itu nambah gitu. Pengetahuan bahkan yang ekstrim begitu Bu, saya pernah bilang gitu, saya sekolah kadang makalahnya punya dia sama opat gitu. Jadi kalau mau di sana ajakin bimbel Pak di masjid dari liburan Pak sama DKM, oh itu mah dunia tuh di masjid. Jadi mau sesuai mempelajari Al-Quran dan hadis. Pak di luar Pak di liburan, padahal di masjid kajian enggak bimbel Pak anak-anak sudah mulai gitunya kembali UMPTN anak-anak SD seperti itu coba Bu saking jadi kita dipisahkan ilmu agama dan ilmu umum jadi padahal kalau kita maka wajar saja kalau umat kemerosotan umat Islam itu dramatis menguasai dunia pernah sampai 700 tahun tapi ayeuna Cina dikuasai oleh non-muslim yang lain. Di Amerika itu penduduk Yahudinya minoritas tapi profesional paling seger orang Yahudi. Ini tantangan untuk kita Bu. Tidak ada satu dunia pun di mana mereka menjadi negara maju kecuali tingkat pendidikannya yang tinggi. Ya Bu, Singapura lebih Bu, tapi tingkat pendidikannya luar biasa. Finlandia, negara Eropa, negara manapun pasti Bu. Ya,
untuk mendongkrak kemajuan suatu negara itu jalan tercepatnya pendidikan gak ada yang bisa. Bapak Ibu sekalian, nah balik lagi ke peranan pendidikan Islam ini. Yang pertama memang seharusnya membentuk akidah sebagai fondasi peradaban. Dia akan memiliki integritas, keistiqomahan, keyakinan itu yang penting. Jadi kebenaran bahwa gingsir kalau tingkat akidahnya sudah bagus dan baik. Ya, pergaulan seperti apapun, kalau kita mulai anak-anak kita mempunyai integritas yang baik terhadap agamanya, keimanannya, nah ini luar biasa. Jadi sebenarnya Bu, secara garis besar kan ajaran Islam tengah biru Bapak Ibu. Yang pertama menekankan tentang akidah, yang kedua tentang syariah, yang ketiga akhlak. Tidak mungkin berakhlak mulia namun menjalankan syariah dengan baik. Tidak mungkin bisa menjalankan syariah dengan baik kalau tidak didasari akidahnya yang baik. Jadi kalau diibaratkan pohon mabuk, akidah keimanan itu akar. Jadi konon katanya kalau melapor mabuk di tengah padang pasir itu nanam bijinya terus ditilihan heula ku batu. Agar apa? Dulu dia nyari sumber air di dalam tanah. Hujan. Sudah gitu kalau sudah kuat dia akan batu itu akan tersingkirkan sendiri dengan perbuatan dari Tuhan. Nah, dari sini aja kita bisa ngambil ibrah. Akidah itu, Bu, Pak, jadi landasan utama bagi anak-anak. Membangun peradaban yang ingin tinggi, Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam kalau kita tidak melaksanakannya. Hanya sebuah slogan saja. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran 110. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia asal ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan istiqomah waktu ini beriman kepada Allah. Akan menjadi umat yang terbaik. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, jangan harap umat ini menjadi umat terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, dari mana mulainya? Tentu yang jadi madrasatul ula adalah keluarga. Ya Bu, Bu, kan fenomenanya gitu aja nama. Mending kita mah terkenal di luar, dari hubungan. Ya ini mah fenomena ya Bu ya. Yang di medsos, akun semua, waduh. Keluarga luar biasa bagus gitu ya Bu. Tapi hubungan yang baik dengan sebenarnya tidak ada yang lebih hebat kecuali dihubung karena akidah yang sama. Kalau hanya pencitraan saja mampu suatu waktu akan Allah akan munculkan aib. Ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya kamu. Itu saya secara pribadi masih berkeyakinan pemimpin yang baik itu terus beres di keluarganya. Sudah beres dulu hubungan sama suami istrinya benar, jadi anak benar, jadi karek siap jadi pemimpin, memperbaiki itu. Makanya Bu, saya suka mikir begini, ketika diminta Ustaz nanti membahas tentang keluarga sakinah, aku arek nawasila kapun bojo, hari ulang di sakinah, macam gitu Pak. Karena yang paling tahu tentang kita
adalah orang-orang terdekat kita, Bu. Ya, Bu. Tapi ayat Rasul saya namun Ustaz mengulang budak sok aja misalkan ya misalkan sudah nggak jadi anaknya jadi Rasul dilaporkan ke budak ya Pak menurut nanti kalau orang kayak orang kita pun bapak kan itu saya juga berlindung Bu dari demikian ya Allah abdi teh mun kabar dari abdi teh geus bener canggih cing geus seueur abdi kadang-kadang barangkali teh kitu Bu kapan bojo begitu itu geus bener canggih lamun teu abdi teh geus teh kabur omah tangking dawahi anta kudu malah aduh dia teh murka ageun di Allah teh ketika saya mengatakan saya tidak melaksanakan Bu geus mah di dunia nanti Allah perlihatkan kejelekan kita di akhirat nanti pasti disebut sebagai orang yang musyrik iya hanya ingin pujian manusia panggilan disebutkan merasa seperti orang berilmu, merasa bacaan Al-Qur'annya bagus, ketika engkau Allah ditanya, mana di dunia? Karena Allah betul, saya ngamalkan ilmu ceramah di mana orang menyebut saya kori, membaca Al-Quran terbaik, tapi kata Allah, bohong, malaikat seret masukkan ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup dan hina. Ya Bu, jadi gitu. Balik lagi, peran pendidikan Islam yang pertama adalah bagaimana membentuk akidah sebagai fondasi peradaban ini. Bisa jadi Pak, kalau selain non-muslim, mereka akan maju kalau hanya berpikir tentang pengetahuan diandalkan. Tapi kalau umat Islam semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan semakin terpuruk. Lamun Baturman semakin jauh dari kitab sucinya, mereka akan semakin maju. Umat Islam begitu bisa baliknya harus kembali ke Al-Quran Sunnah sebagai patokannya. Akidah yang kuat baru bisa dipastikan maju. Ada seminar Bu, saya dari Palestina di UPI, mahasiswa, sama saya Bu, mahasiswa UPI orang Palestina tentang kondisi Palestina ketika berperang dengan Zionis Yahudi. Abdi ngaros, Ustaz, antum keadaannya sebelum terjadi konflik dengan Yahudi gimana? Tenang. S1, S2, S3 perguruan tinggi biasa. Kalaupun konflik-konflik di Gaza ada, di Masjidil Aqsa ada, tapi tenang. Kenapa? Ini untuk rakyat dan juga militernya, kenapa harus berperang? Abis itu pun harus, padahal Israel itu kekuatan militer terkuat di dunia, dibantuan aku Amerika, dibantuan Eropa, dibantuan negara-negara sekutunya banyak. Kenapa sampai Hamas menyerang dan begitu? Jawabannya simpel, orang Islam lain gitu. Nah itu kumaha? Antum pernah tahu perang Badar enggak? Gitu. Iya tahu. 300 tahun 1000 Ustaz. Nah, keyakinan kami ketika memerangi kaum kafir seperti keyakinan itulah bahwa Allah tidak akan pernah menghancurkan umatnya Bu ketika melawan kekafiran. Kalaupun secara hitung-hitungan manusia, kudu nama sama yang gede sepupu atau Bu. Bagaimana doa Rasulullah ya Bu ya di perang Badar? Ya Allah, umatku yang sedikit ini akan berperang. Kalau kali ini mengalami kekalahan dalam peperangan, maka tidak akan diri kekuatannya kepada Allah sudah tawakal lain di akhir kumpul tawakal juga di awal Bu sebelum peperangan sudah serahkan diri kepada Allah tawakal kepada Allah hingga akhirnya dan saya harus gitu Bapak Ibu diajarkan ke agama kita
Hari kurang mah geus umum. Kalau tawakal itu selalu di akhir. Pertama, niat yang bagus. Kedua, ikhtiar. Ketiga, berdoa. Keempat, bersabar. Barulah tawakal kepada Allah. Biasa seperti itu. Padahal dari awal aja kita harus sudah menyerahkan diri tawakal kepada Allah. So, Bapak Ibu, kalau berangkat dari rumah doa anak Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Padahal begitu belum peperangan kos lebih kalau ya Rob. Namun hari ini umat Islam yang sedikit ini hancur, maka bisa dipastikan sudah tidak ada yang menyebar lagi. Terima kasih Indonesia meminta kami ribuan penduduknya untuk pindah di Indonesia kan gitu. Prabowo yang benarnya nanti kita pindahkan aja warga atau untuk si Amerika. Tuh Indonesia sedang siap mampu kurang pindah ke we ditolak sama Palestina rakyatnya. Kenapa ditolak? Saya tanya lagi, Ustaz, antum berpikir enggak keluarga saya mati di situ semua? Kakak, adik, paman itu. Sementara saya enak-enakan di Indonesia. Di mana? Kan bunyan marsus seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Di mana itu? Sementara saudara-saudara kita mengorbankan jiwa raganya, saya pindah ke Indonesia asik-asik saja. Semakin orang Yahudi dan Zionis ini di atas angin. Ya Bu, jadi baru dah nanti itu mampu bukan lagi anyang-anyangan sehingga orang main HP dan sebagainya. Ya Bu, ayah don teh di dadang sok ieu kami di dieu. Teknik si mama, bapak, emak, ngetos di surga di payung. Coba buat guys. Jangan ada naon Bu, diajar perang, dia jadi perawat, sok jadi tentara. Nah gitu, sehari-hari teh saha jadi perawat mah. Pura-pura manggul orang yang luka jenazah teh baru pulang main HP jadi bere kota mama nanti HP ngada eta ge kasus na kitu cenah Bu umur 12 tahun teh edah pelindung dilarang keur main HP sok istirahat tapi ngarang bahala ya Pak Bu tusuk ditusuk terus hilang akal. Yang kedua Ibu yaitu peran pendidikan mengawal syariah ya mengawal syariah apa yang disebut dengan makosid syariah tujuan syariah. 5 ya Bu makosid syariah itu menjaga agama, hifdzuddin, hifdzun menjaga jiwa kita, hifdzul akal menjaga akal kita, hifdzun nasab menjaga keturunan kita, hifdzul mal baru menjaga harta kita. Nah dengan pendidikan ini Ibu Islam ini mudah-mudahan kita tidak melenceng dan keluar dari yang namanya makosid syariah dalam semua kehidupan. Siapa lagi yang akan menghidupkan agama kita kecuali kita? Siapa lagi yang harus menjaga jiwa kita kecuali kita juga? Tingkat stres yang tinggi, nyamuk hektik, cemas, overthinking, segala sebenarnya bisa diselesaikan tuh dengan agama. Kami di tim psikologi aja di grup psikologi misalkan Bu di perguruan tinggi caranya bukan hanya mengandalkan ilmu-ilmu psikologi notabene dari barat padahal psikologi Islam juga sangat bagus dan baik. Bagaimana Imam Ghazali ya Bu ya dengan kitab Ihya Ulumuddinnya mempelajari akhlak Ibnu Athaillah dengan al-hikamnya dan sebagainya gitu. Dan ujung-ujungnya adalah melahirkan akhlak yang baik. Maka sekarang baru digaungkan adab sebelum ilmu. Tibahulah ulama mabu ya Allah gitu ya masalah adab. Nah ini Bu, jadi mengawal syariah Bu,
Untuk apa? Tentu untuk mewujudkan kemaslahatan, Pak, Bu. Bukan hanya berpikir tentang untung rugi dunia. Contoh sederhana, Bu. Kamu ayeuna, Bu, informasinya di Dubai, beberapa negara Timur Tengah sudah ada mulai dibangun tempat judi yang lebih besar daripada Las Vegas, bayangkan di negara Islam. Kamuflasenya apa coba Pak Bu? Bahwa ini mah bukan judi, bukan maisir, ini mah gaming, permainan, kenapa Bu? Coba Bu. Karena untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia, seperti di ayat ini sudah Las Vegas tempat judi, tapi bahasana sebab ada di negara Islam tahun judi, tapi gaming, dia mah permainan game, judi itu luar biasa ini. Nah, jadi bagaimana mewujudkan kemaslahatan? Yaitu Bu, kita ingin peroleh apa yang disebut dengan falah, kemenangan di dunia, tapi juga kita memperoleh kemenangan di akhirat. Apalah artinya kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya Bu, dengan menjalankan syariat kita ingin memperoleh kemenangan yang artinya kita memperoleh kebahagiaan di dunia, kita memperoleh kebahagiaan di akhirat, dan kita dijauhkan dari siksa. Jadi sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Oh ya, baik. Ya, dilanjutkan lagi. Yang ketiga, bagaimana mencetak generasi yang berilmu dan beradab, Ibu Bapak sekalian, dari peran pendidikan Islam ini. Kan sudah jelas kata Allah ya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Biasanya saya pakai pendekatan yang sangat sederhana, Bu. Ketika ibu akan membangun rumah, pasti ngobrol dengan kontraktor pula. Kontraktor. Kontraktor turunkeun deui ka arsitek ieu, ibu itu teh bapak ieu hoyong sejati. Turunkeun deui ka mandor, turunkeun deui ka tukang, turunkeun deui ka tukang gal. Dari situ saja kita sudah bisa lihat, Bu, mana yang lebih berilmu begitu. Bu ibu dicobian, lamun rek survei, taros ka tukang gali, mah nuju ngadamal naon, nuju ngagali, Bu ieu mah gitu. Sakitu jawabanna. Tanya deui anu geus anu ngabade ngabangun, mah nuju naon, abangun bumi we. Taros deui ka mandorna ngadamal ieu mah bumi pesanan ti arsitek itu didamelkeun deui. Harus saya arsiteknya, dia kumaha ini tadi mewujudkan impian yang punya rumah. Kontraktor beda lagi, ini proyek saya, bagaimana saya mewujudkan mengejawantahkan apa yang menjadi mimpi mereka, biayanya sekian, dan saya sebagai manajernya. Bu, dari situ saja sudah kita lihat yang tingkatan ilmu itu akan menentukan makomnya sabaraha ada dihitungkan. Ya Bu, tukang gali sabaraha gaji itu gitu ya. Jadi dia pasti yang paling tinggi untuk arsitek kontraktornya begitu. Ini masalah ilmu begitu. Ya Bu, tapi tidak ada kaitannya. Wah, dengan rezeki. Namun berkaitan dengan rezeki, tentu para profesor kudunan upalihan bukti nanti para pengusaha. Ya Bu ya. Jadi masalah makom, jadi tingkatan dari Allahnya begitu. Allah tinggikan orang yang beriman, yang berilmu, gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana sebenarnya Bu, proses kehidupan manusia pasti mengalami 4 hal. 1, proses meniru. 2, self discovery. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, legasi. Kayaknya kalau seusia-usia kita apa, bukan lagi masalah komitmen.
komitmen baheula kergawe kita ya jadi pengusaha komitmen kudu sukses di tempat kerja komitmen sampai kita selesai pensiun. Kalau sudah begini kita sudah siap apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya, untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus itu Pak. Inginnya positif semuanya ya Pak ya. Bahkan kita mengakhiri hidup ini adalah dengan husnul khotimah. Bukan hanya umur panjang, tapi benar-benar umur kita bermanfaat dan meninggalkan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi kalau usia hidup katanya ya harapan hidup di Indonesia itu terus naik Bu. Kalau laki-laki itu sekitar 72, ibu-ibu mah 75, jadi ibu lebih panjang ternyata Pak. Bisa jadi. Kalau di Jepang mah ada di Okinawa itu rata-rata umurnya 100 tahun Pak. Rahasia naon apa yang disebut dengan ikigai. Mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka senangi. Tapi muncul fenomena baru Pak. Namun guys, kalau apa aktivitas mereka akhirnya Pak apa meninggalnya di leleng, ditinggalkan anak-anaknya, dikontrakin rumah, dijadi pembantu ditinggalkan ke anak-anak karena anak-anak juga punya sibuk. Jadi fenomena baru sekarang orang terkaya rata-rata di Jepang langsung menyiapkan bisnisnya mati jauh. Orang Indonesia, tapi tahun 2045 di Indonesia, dari keuntungan demografi emas, Indonesia emas, kalau di negara-negara tertentu persennya warga tinggal 50%. Ya. Nah ini Bu, mudah-mudahan di masa tua kita mah orientasinya akhirat, semakin panjang umur, semakin barokah untuk kita, semakin banyak kita menabung amal. Itu Pak Bu. Kalau ada teman-teman kita meninggal duluan, kita doakan dengan baik. Husnuzon ke Allah. Kenapa kita dipanjangkan umur? Bisa jadi bisa lebih banyak untuk menabung pahala. Gitu Pak. Aduh, kesempatan nih tambahan deh. Buat rumah cenanya besok patokan teh Rasulullah genap tilu, mengges genap tilu. Abdi mah siap-siap, mau dari itu melaksanakan ibadah ke Allah. Orang yang cerdas itu orang yang ingat mati tapi mempersiapkan untuk kematian itu. Lain dia nunggu malah jadi menurun Pak. Biasanya gitu katanya Pak. Penyakit segala datang lalu pensiun karena banyak kecemasan. Apa yang harus saya lakukan? Harusnya bersyukur kepada Allah. Berarti waktu untuk ibadah kepada Allah lebih banyak untuk kita Pak. Berikutnya Ibu ya, yaitu bagaimana agar perubahan sebagai agen perubahan sosial dengan pendidikan ini. Bu, jadi kalau kita menciptakan generasi yang cerdas, berilmu dan beradab harus begitu. Jadi jangan sampai dikotomi tadinya punya akhlaknya mah mulia, tapi tingkat kompetisinya rendah Pak. Bu, ada mahasiswa saya yang dibelajarkan ke Cina. Bu. Kalau lihat di Indonesia, konon katanya Indonesia itu tidak ketinggalan 50 tahun Pak daripada Cina. Maka Rasulullah terus dibahulanya punya. Wah, 1400 tahun yang lalu udah wanti-wanti ya untuk ilmu walaupun harus ke negeri Cina belum ayo jadi kita sekarang pendulumnya sekarang Bu peradaban bukan ke Amerika dan Eropa. Ternyata ke Cina, abdi dia hoyong apa tabu tahun depan saya ada rencana siap kumaha gitu kan belajar mah kan Rasul ge walau bisin ke Saudi wae Pak, ke Timur Tengah wae walaupun harus ke negeri Cina. Katanya dalam segala hal kemajuannya Indonesia seolah-olah terlambat 50 tahun. Jadi luar biasa, makanya muncul anekdot Pak begini. Alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Yang tidak diciptakan oleh Allah bisa jadi ciptaan orang Cina. Gitu kan? So, Pak ke Arab Saudi.
Aya tasbih ditinggal Cina. Baju oh iya menang di Arab. Cina deh Pak. Kopea sama orang menang asik ditinggal. Oh pakai Cina. Masya Allah. Bapak. Tahun kemarin kita ngadain Pak FGD kampus-kampus sama Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kemenhan Pak urusan haji. Ngobrol pun ada orang Indonesia kan dulu haji jeung orang Indonesia. Nah ada produk-produknya produk batur daging di Brazil. Pak, bersna eta di Cina. Ya Allah, pelayannya supirnya Bangladesh, perawatnya lain lebih kurang, makanan padahal orang Indonesia unggul, batur yang siap suplai bahan makanan, berat di Vietnam dan lain sebagainya. Ada orang Islam kumaha atuh padahal nu di ditu teh dulu kurang, kan kita akan merasa senang, Pak. Ini ke Saudi yang di sana melayani orang Cianjur, orang Sukabumi, Tasik, masakan nanti kaliwat sesuai dengan kita. Ada barang di Indonesia jadi kirim rumah batu kecil. Jadi kita masuk itu Pak, sok merasa superior. Oh, orang Arab daripada sarua Islam, meni kurang kualitas sakit oge meni ditolak. Padahal kita tidak bisa menyaksikan yang benar. Kita konsisten, konsisten. Kuantitasnya sakit itu bisa konsisten. Akhirnya negara-negara non-industri yang mereka bisa mengikuti ketentuan dan cara berlaku. Padahal kita masih devisa ke Arab Saudi luar biasa. Tapi tingkat investasi mereka di urang naon Pak paling ke puncak berenya Pak kalau jadi itu kayak kebutuhan. Investasi di berbagai bidang ada kurang Pak, ini yang perlu kita gali. Jadi sebenarnya Indonesia kalau sekarang Pak kurang lebih 17 juta pengangguran seluruh Indonesia. Ya Pak, kalau disiapkan aja Pak untuk negara Islam sendiri, maaf ya Pak ya, di Saudi misalkan bukan hanya tenaga kulitnya saja kan perawat butuh, dokter butuh, koki butuh, chef butuh. Kendaraan supir profesional butuh banyak sekali yang bisa diisi terus. Kadang di sana iya Pak, jadi mutawif, iya alhamdulillah saya jadi mutawif tuh minimal mutawif. Mancer-mancer orang Indonesia tadi itu ada banyak pekerjaan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya dengan 4 hal ini. Jadi peran pendidikan Islam yang berikutnya sebagai agen perubahan sosial. Ini miris Bu. Hari Selasa kemarin saya mulasara jenazah. Setengah genap Pak, jalan telepon, Ustaz, ibu saya meninggal. Siapa? Cici Meme tua yang baru masuk Islam. Nggak ada di situ. Yang nggak tahu harus menghubungi siapa. RT sudah, tapi nggak ada yang datang. RW sudah, DKM sudah. Masya Allah, Pak. Saya biasa dipanggil bawa ambulan hari itu. Betul, Pak. Jangan penasaran. Anak mata karena gulung indung nawe cerik negeri. Soal kita sorakan itu jenazah. Udah sampai mau dikubur di mana terserah, Pak. Di Ciputra. Ditumpukkan sama anaknya, alhamdulillah sudah Islam, mualaf, ditumpuk akhirnya jadi anaknya Pak pada satu lubang. Saya lihat perhatikan mana TRT ada nggak ada terlama TRT itu. Ini Pak ngomong begitu, ngomong jadi pulasara, kalau pun pulasara jenazah itu tanpa dibayar, namun ngurus dosa kabeh Pak Ibu. Banyak perlu diimpor di Batur. Ini Pak. Akhirnya saya turun ke kampus, aduh ya Allah, iya benar ada mulasara. Ame gak jamaah seueur, mana karyawan, guru mana nusalse. Karyawan bengkel nusalse mana? Ikon peduli, dikumpulkeun bu, ame lieur nyelahkeun.
Aduh ya roh, pas diajak ke Ciputra teh ditinggalin ke ibu, sudah dia mungkin karena perantau mualaf pagi ibu jadi budak ngumpul suami di mana baru datang suami be ente penduduk dan semua masya Allah guys ini aja bu bapak ibu mungkin bisa jadi ya wajar mungkin bisa jadi wajar sementara kita sibuk ngabisi di luar wae dari kita anak ke apa ini jadi fenomena baru itu hari membantu kadang-kadang kalau di rumah elit begitu ya pak ujung sebelah rumahnya kata-kata sabun ayah naon iya deh ayah mau kalau di sini masya Allah subuh beliau buku lima waktu sehingga kalau ada saudara kita yang datang ke masjid ketahuan kunau kalau lagi safar kemungkinan sakit gitu ya bentuk komunikasi kita. Bapak Ibu sekalian, nah begitu mudah-mudahan dengan peran pendidikan ini harusnya melahirkan juga agen perubahan sosial khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak kontribusinya untuk orang lain. Ya Bu, sehingga prinsip lebah Bu dimanapun dia tidak pernah merusak, tapi memberikan kontribusi untuk orang lain. Ya Bu, ini saya pernah pengalaman lagi ya Bu. Dengan berkecimpungnya di masyarakat, saya di Yayasan Ikon Peduli menyiapkan ambulan. Satu waktu ada kejadian lagi Pak, 2 orang kakak beradik mau kenal overdosis. Jadi burus lagi Pak, masya Allah, kenal dia overdosis, dia overdosis oplosan nih Pak. Bandung waktu kejadian hari itu tujuan ada mau siapa pengedarnya siapa ini disabut Pak orang kira sombong mau kenapa orang Cicadas orang Cimuncak kejadian di Cimuncak yang satu mau di rumah yang satu ketika di perjalanan berobat ke rumah sakit Ujung dua anak jadi rumah alih mula sana warga baik sebagai besok mula sana di mana makamnya dilebatkan buat apa kan ambulan waktu itu pas kembali gitu pakai belangkar acan gitu ya kurang-kurang dokter sendiri ternyata bijak kita apa sebenarnya kumaha jadi wajar aja kalau kata Rasulullah kamu itu sekalian akan jadi saksi seseorang itu di surga di neraka satu waktu Umar bin Khattab dengan Rasul lagi ngobrol ngawangkong datang yang membawa jenazah kata Umar bin Khattab Rasul ayo teh jalma teh rada bontong ya anak orang ini rada tidak disenang di masyarakat selalu mewakona kayaknya kalau dia sudah meninggal sekarang mah sudah aman warga kata Rasul oh gitu jadi melihat lagi lewat lagi Rasul iya mah jalma soleh pasti kehilangan masyarakat dengan tidak adanya dia mah ahli ibadah di masyarakatnya bagus track recordnya begini Rasul oh gitu Umar kata Umar Rasul nah gitu-gitu wae berikan pendapat ini membuktikan bahwa di antara kamu akan menjadi saksi seseorang itu layak masuk surga atau neraka jadi bisa prediksi Bu gitu berenang di mana dia jalma gitu Pak kelihatan dari segi amalnya yang dia lakukan di masyarakat terus kan nilai begitu kalaupun kita nggak boleh sujud misalkan ada apa dia makan tadi juga yang dicontohkan kilah-kilahnya begitu track recordnya Pak so daya kamu mau tadi nyebut la ilaha illallah misalkan karena kita nggak pernah tahu yang pasti kita nilai adalah track record hidup dia selama bersosialisasi dengan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, selain kita menjaga angkusakum naro, keluarga kita dulu, utamakan diri kita dulu, tapi kita juga sama-sama kita jaga masyarakat kita. Ya, dengan apa tadi? Tawasul. Kemudianlah untuk orang-orang yang tidak
mau mengingatkan. Karena agama ini bukan agama fardiyah, bukan hanya agama individu, tapi agama berjamaah. Ada kewajiban fardiyahnya, terutama yang mahdoh, tapi ada juga kewajiban jamaah, yaitu Ramadan. Lebih banyak yang berkaitan dengan Ramadan. Selain mahdoh, kita urusan kita dengan Allah. Nah, salah satunya adalah muamalah manis. Ya, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semua akan saling menguatkan dan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan di ketika kita hidup di dunia, dan Allah kumpulkan lagi kita di yaumil akhir di majelis selanjutnya seperti majelis di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan.